Bab 25, tidak akan menyerah. Mendengar perkataan Yuri, Lexi pun marah. Ma, kapan aku berkata aku akan bercerai dengannya? Kalaupun dia punya banyak uang, juga tidak ada hubungannya denganku. Setelah berkata demikian, Lexi pun pergi. Yuri tercengang sejenak, lalu tiba-tiba ia melihat ke arah David yang sedang membaca koran. Ia berteriak marah, dari pagi sampai malam hanya tahu membaca koran, bagaimana sikap putrimu itu? Kau tidak mengurusnya. Brak. David langsung melemparkan korannya ke atas meja, dengan marah ia berkata, di saat seperti ini, kau masih saja tidak mengerti. Jerry sudah bukanlah sampah, kau pikir kenapa Coki dapat bersikap sesungkan itu terhadapnya? Kalau bukan karena dia yang kau sebut-sebut sebagai sampah itu, apakah Coki Su akan tahu siapa kau? Yuri membelalakan matanya, tadi Lexi baru saja membentaknya, sekarang bahkan suaminya yang selalu saja menuruti perkataannya juga meneriakinya. Dosa apa yang kulakukan di kehidupanku sebelumnya? Sampai-sampai aku memiliki suami dan putri seperti kalian. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Yuri pun tiba-tiba menangis keras. David hanya merasa risih dan berjalan kembali ke kamarnya, seketika di ruang tamu pun hanya tersisa Yuri seorang. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Coki Su, aku hanya tahu bahwa kau adalah seorang sampah, aku pasti akan membuatmu angkat kaki tanpa sepeser uang pun dari sini. Di ruang tamu sudah tidak ada siapa-siapa lagi, Yuri pun tidak berpura-pura lagi, wajahnya tampak sangat mengerikan. Di puncak awan, rumah termewah di seluruh Jiangsu, terletak di puncak gunung Jiucheng, dari dasar gunung sampai puncak, hanya ada sebahu jalan yang melingkari gunung, hanya untuk menuju ke rumah mewah tersebut. Saat itu, sesosok pria sedang membelakangi tangannya, berdiri di depan jendela yang sangat besar, pemandangan malam seluruh Jiangsu ada di hadapannya. Sudah saatnya memberi keluarga Qin pelajaran, kata Jerry tiba-tiba. Lalu, ia menelepon seseorang, buat masalah untuk keluarga Qin. Baik, komisaris, jawab orang di seberang sana. Keesokan paginya, Tuan Besar Qin baru saja bangun, sesosok orang pun langsung masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu. Kakek, gawat, wajah Fred tampak sangat pucat. Teriak-teriak saja, seperti apa? Tuan Besar Qin berteriak kesal, lalu berkata, sejak kecil aku selalu mengajarimu, apapun yang terjadi, jangan terlalu panik, kalau sifat sembronomu ini tidak diubah, bagaimana aku bisa menyerahkan keluarga ini padamu dengan tenang? Kakek, benar-benar gawat, pabrik kita ditempeli segel, sudah dipaksa untuk menghentikan produksi sementara, kata Fred dengan panik. Tuan Besar Qin yang baru saja memarahi Fred untuk bersikap tenang itu pun juga ikut panik, ia langsung bangkit berdiri, lalu berkata marah, berhenti produksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Fred menggelengkan kepalanya, aku langsung memberitahu kakek begitu mendengar kabar ini, tidak hanya pabrik saja yang ditutup, bank juga menelepon, katanya perusahaan kita dalam krisis bangkrut, kita harus membayar seluruh pinjaman sebelum pulang kantor hari ini, kalau tidak mereka akan melaporkan kita ke pengadilan. Tuan Besar Qin mendengar kabar itu, merasa kepalanya sangat sakit, nafasnya pun langsung tidak lancar. Kakek, Fred terkejut dan segera membopong tubuh Tuan Besar Qin dengan perlahan. Masalah ini, pasti ada orang yang sedang mengerjai kita, kalau tidak mengapa pabrik kita bisa disegel. Bank juga kenapa bisa tiba-tiba menagih pinjaman. Beberapa saat kemudian barulah Tuan Besar Qin tersadar. Fred berkata, kita sama sekali tidak punya stok, dana kita sebagian besar kita gunakan di bahan baku, sekarang pabrik kita disegel, hal ini akan membuat kita mengalami kerugian yang sangat besar, selain itu, pihak-pihak kerjasama kita juga akan menagih produk-produk mereka pada kita. Kalau kita tidak bisa memberi pesanan mereka, mereka tidak hanya akan membatalkan kerjasama mereka dengan kita, bahkan akan meminta uang ganti rugi pelanggaran perjanjian sesuai dengan kontrak. Kakek, keluarga Qin benar-benar akan hancur. Plak. Tuan Besar Qin menamparkan wajah Fred, dengan marah ia berkata, masih belum sampai terakhir saja sudah berkata buruk seperti itu, kalau aku menyerahkan keluarga Qin abdamu, bukankah kau akan meninggalkan keluarga Qin sekarang juga? Kakek, aku salah, aku tidak akan menyerah.
Setelah menerima tamparan itu, Fred juga lebih tenang. Begini baru seperti cucuku, kita harus menggunakan otak. Dalam hal apapun, kalau masih belum sampai akhir, kita tidak boleh menyerah. Melihat Fred sadar, barulah Tuan Besar Qin merasa puas. Fred berpikir sejenak, lalu berkata, "Kakek, sekarang ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memikirkan cara untuk memberi penjelasan pada pihak kerjasama, dan membuat mereka menoleransi kita beberapa hari lagi. Yang kedua, kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dana, dan menambal masalah pinjaman bank terlebih dahulu." Benar, itu adalah dua masalah besar yang sedang kita hadapi. Hal pertama cukup mudah untuk diselesaikan, tapi masalah kedua, sangat sulit. Bahkan bank pun sudah tidak bersedia memberi pinjaman pada kita, apalagi institusi pinjaman dana lainnya, kata Tuan Besar Qin sambil mengerutkan alisnya. "Kakek, tiba-tiba aku teringat akan satu hal, bukankah Yumi ditaksir oleh keluarga Su? Katanya mereka juga menerima hadiah mas kawin yang sangat besar. Kalau kita bisa mendapatkan barang-barang itu, masalah perusahaan kita pasti bisa diselesaikan," kata Fred tiba-tiba, tatapan matanya juga sedikit gembira. Tuan Besar Qin pun merasa gembira, ia segera berkata, "Cepat pergi cari David sekarang, suruh mereka untuk menyerahkan mas-mas kawin itu untuk membantu perusahaan. Setelah krisis ini berakhir, aku akan membiarkan mereka untuk kembali ke keluarga besar." Fred berpikir ragu sejenak, lalu berkata, "Kakek, kalaupun David setuju, apakah Lacey akan setuju?" Tuan Besar Qin berkata dingin, "Dia setuju pun harus setuju, dia tidak setuju pun juga harus setuju. David hanyalah anak haram dari nenekmu. Kalau bukan karena nenekmu, sejak awal aku sudah mengusir mereka sekeluarga dari keluarga Qin, mana mungkin baru sekarang baru mengusir mereka. Sekarang keluarga Qin sedang dalam musibah, sudah seharusnya mereka membantu. Tapi, kalau mereka tidak bersedia." Fred tampak bingung. Mata Tuan Besar Qin sedikit menyipit, "Kalau tidak setuju, suruh mereka bayar semua biaya yang keluarga kita keluarkan untuk mereka selama ini." "Kakek, aku mengerti." Fred langsung pergi dari sana. Di rumah keluarga Qin, Lacey baru saja selesai sarapan, belum sempat dia mengantarkan Happy ke TK, pintu halaman mereka pun terbuka dari luar dengan kasar. Mereka sekeluarga tampak terkejut, baru saja David hendak keluar untuk melihat. Ia pun melihat sesosok bayangan yang familiar, di belakangnya juga ada beberapa orang satpam. "Kenapa kau datang kemari?" Melihat Fred, sekeluarga itu pun tampak marah. Fred tersenyum, melihat ke arah David berkata, "Paman kedua, keluarga Qin sedang dalam kesulitan sekarang, kakek menyuruhku untuk meminjam uang pada kalian." David menatap Fred dengan dingin dan berkata, "Keluarga Qin sudah mengusir kami sekeluarga dari keluarga besar, sekarang kalian sedang dalam kesulitan, apa hubungannya dengan kami?" "Paman kedua, tidak benar kalau kau berkata seperti itu, kita masih sedarah dan sedaging, bagaimanapun kita adalah keluarga, kau tidak bisa membiarkan seluruh keluarga Qin hancur karena berada dalam sebuah masalah kan?" Kata Fred tersenyum. "Keluargaku punya uang atau tidak, apa kalian tidak tahu?" Yuri juga panik dan segera berkata demikian. Fred berkata, "Bibi kedua, Bibi bercanda saja, aku ingat kemarin malam, kau baru saja berkata bahwa beberapa hari yang lalu keluarga Su datang sendiri ke rumah ini untuk mengantarkan beberapa mas kawin, nilainya sampai puluhan juta RMB kan?" Mendengar perkataan itu, wajah Yuri pun berubah total. "Barang-barang itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu hanyalah hadiah ucapan terima kasih keluarga Su terhadap Jerry saja, aku tidak berhak untuk membuat keputusan akan barang-barang itu." Yumi tiba-tiba berjalan keluar, dan berkata dengan dingin. Bersambung.